Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan menjelaskan dan menceritakan bagaimana peradaban Islam di masa Khulafaur Rasyidin. Sebelumnya, kami beranggotakan 4 orang yang terdiri dari Neng Radifa, lalu ada Dwi Diana Putri, lalu saya sendiri Muhammad Hafiz Irhab, dan yang terakhir Virago Aglin Lasmana. Sebelumnya saya akan menjelaskan apa itu Khulafaur Rasyidin. Secara etimologis, Al-Khulafa Ar-Rasyidun terdiri dari dua kata, yaitu Al-Khulafa yang memiliki arti mengganti atau pemimpin, dan Ar-Rasyidun yang memiliki arti dibimbing dengan benar, atau menurut sebagian muslim mendapatkan petunjuk. Dengan demikian, Al-Khulafa Ar-Rasyidun dapat diterjemahkan sebagai para pemimpin yang dibimbing dengan benar. Nah, jadi maksudnya adalah Khulafaur Rasyidin itu adalah pemimpin-pemimpin yang memimpin Islam setelah zamannya Rasulullah. Nah, itu memimpin agama Islam menuju jalan yang lebih benar lagi. Nah, sedangkan menurut Muslim Sunni, istilah Khulafaur Rasyidin berasal dari sebuah hadis yang meramalkan bahwa kekhalifahan setelah wafatnya Rasulullah akan berlangsung selama 30 tahun dan kemudian akan diikuti oleh kerajaan. Nah, menurut hadis lain dalam Sunan Abu Daud dan Musnad Ahmad, menjelang akhir zaman, khilafah terpimpin akan dipulihkan sekali lagi oleh Tuhan. Namun, istilah ini tidak digunakan dalam Islam Syiah karena sebagian besar Muslim Syiah tidak menganggap aturan 3 khalifah pertama sah. Di sisi lain, Syiah Zaidiyah percaya 3 khalifah pertama sebagai pemimpin yang sah. Nah, jadi secara umum atau bisa kita simpulkan bahwasanya Khulafaur Rasyidin ini merupakan pemimpin yang hadir setelah Rasulullah SAW itu wafat dan mereka memimpin agama Islam sehingga agama Islam itu bisa lebih baik dari sebelumnya dan bisa lebih berkembang lagi, seperti itu. Nah, siapa aja sih para pemimpin Islam setelah zaman Rasulullah wafat atau para Khulafaur Rasyidin ini? Nah, di sini setelah zaman Rasulullah SAW wafat, itu Abu Bakar As-Siddiq langsung memimpin agama Islam pada tahun 632 Masehi sampai 634 Masehi. Lalu dilanjut oleh Umar bin Khattab pada tahun 634 Masehi sampai 644 Masehi. Lalu yang ketiga atau Khulafaur Rasyidin yang ketiga yaitu dipimpin oleh Utsman bin Affan pada tahun 644 Masehi sampai 656 Masehi. Nah, yang terakhir yaitu masa kekhalifahan Ali bin Abi Thalib pada tahun 656 Masehi sampai 661 Masehi. Nah, kita masuk kepada periode awal Khulafaur Rasyidin, yaitu pada zaman Abu Bakar As-Siddiq. Nah, beliau ini menjabat sebagai pemimpin selama 2 tahun, yaitu dari 632 Masehi sampai 634 Masehi. Nah, Abu Bakar ini menjadi Khulafaur Rasyidin pertama setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW karena pada kala itu banyak banget umat yang kembali meninggalkan ajaran Islam karena menganggap ketika Nabi Muhammad SAW itu wafat maka ajaran Islam itu udah berakhir. Jadi mungkin menurut mereka tuh kayak, oh, Nabi Muhammad udah meninggal nih, berarti ajaran Islam udah nggak menyebar dan udah beres gitu. Jadi kita nggak usah zakat lagi, kita nggak usah sholat lagi gitu, karena Nabi Muhammad aja udah meninggal gitu. Jadi ajaran Islam tuh udah beres gitu. Nah, sehingga Abu Bakar itu mencobalah untuk meyakinkan kembali para umat Rasulullah yang dulunya taat dan sekarang dia meninggalkan Islam itu untuk kembali lagi meningkatkan imannya gitu loh. Nah, Abu Bakar ini sangat gigih terhadap ajaran Islam karena apa sih? Karena dia menjadi orang yang pertama yang membenarkan peristiwa Isra Mi'raj dan orang yang setia mendampingi Nabi Muhammad SAW ketika hijrah pada kala itu. Nah, pada masa awal-awal Khulafaur Rasyidin, itu umat-umat Rasulullah SAW itu yang awalnya sangat gigih dan juga sangat kuat gitu imannya. Namun ketika Rasulullah SAW wafat, itu mereka langsung kayak berpikir bahwa ajaran Islam itu sudah berakhir. Jadi udah kita nggak usah bayar zakat lagi, terus kita nggak usah sholat lagi karena Rasulullah sudah wafat, kita nggak punya pemimpin. Nah, maka dari itu Abu Bakar As-Siddiq
ketika menjadi pemimpin beliau langsung kayak mengajak kembali gitu umat-umat yang telah berpaling dari ajaran Islam untuk kembali lagi gitu. Nah, terus apa aja sih program-program pada masa kepemimpinan Abu Bakar As-Siddiq? Terus prestasinya apa aja? Kok bisa jadi Khulafaur Rasyidin? Nah, Abu Bakar As-Siddiq ini memiliki beberapa program di masa kepemimpinannya, yaitu yang pertama menyatukan kembali perpecahan di suku-suku bangsa Arab, karena pada kala itu kan Rasulullah sudah wafat, maka banyak banget suku-suku bangsa Arab yang terpecah jadi beberapa kelompok gitu, dan Abu Bakar itu mencoba untuk menyatukannya kembali. Nah, lalu yang kedua yaitu mengumpulkan ayat-ayat suci Al-Quran yang disalin dan menjadi mushaf. Nah, ini tuh mengumpulkan ayat-ayat suci Al-Quran itu karena pada kala itu kan Al-Quran itu tidak tertulis gitu, namun dihafal, karena pada kala itu pemikiran-pemikiran umat pada kala itu tuh masih kuat banget. Jadi kalau ada yang nulis tuh kayak dianggapnya kamu daya ingatnya kurang gitu, makanya ditulis. Jadi penulisan pada kala itu tuh sedikit banget gitu. Jadi Abu Bakar pun mengumpulkan ayat-ayat suci Al-Quran tuh dengan mendengarkan lantunan dari umat Rasulullah gitu. Nah, lalu yang ketiga yaitu memperluas daerah kekuasaan dengan mengirim tentara keluar seperti ke Irak dan Suriah. Lalu selanjutnya melanjutkan jihad Rasulullah SAW. Nah, seperti yang dijelaskan tadi bahwasanya Abu Bakar ini sangat gigih sekali terhadap ajaran Islam dan menjadi orang yang setia ketika Rasulullah SAW itu masih berdakwah dan hijrah gitu. Nah, ketika menjadi Khulafaur Rasyidin, maka Abu Bakar pun melanjutkan jihadnya Rasulullah SAW. Nah, ini berkaitan nih sama yang selanjutnya nih, berdakwah dan menaklukkan negeri lain tanpa kekerasan. Tentu karena agama Islam itu kan agama kedamaian gitu. Jadi sudah tentu kepemimpinan Abu Bakar ini ketika berdakwah dan menaklukkan negeri lain itu tanpa kekerasan. Jadi tanpa adanya pertumpahan darah lah, seperti itu. Jadi kan kita bahas programnya, sekarang kita bahas nih prestasinya apa aja sih. Nah, yang pertama itu menumpas kaum murtad dan penguasa yang zalim. Nah, seperti yang sudah tadi aku jelasin, bahwasanya banyak banget tuh kaum Rasulullah yang berpaling dari Islam setelah Rasulullah itu wafat kan. Nah, pada masa Abu Bakar ini itu ditumpas tuh kaum yang murtad dan juga penguasa zalim. Penguasa zalim ini penguasa yang tidak adil gitu. Jadi Abu Bakar itu pengen pengen semua yang berkuasa itu berlaku adil gitu terhadap masyarakatnya. Nah, lalu yang kedua, mengumpulkan Al-Quran dalam satu mushaf. Nah, ini yang sudah tadi aku jelasin juga di program kepemimpinan. Nah, inilah prestasi yang didapatkan gitu. Jadi mengumpulkan Al-Quran dalam satu mushaf dengan cara yaitu tadi mendengarkan lantunannya gitu. Lalu yang ketiga, membangun pemerintah yang tertib. Yang selanjutnya, mengembangkan wilayah Islam hingga ke Syria dan Persia. Nah, selanjutnya yaitu beliau juga mendirikan Baitul Mal atau bisa kita sebut sebagai lembaga keuangan. Dan yang terakhir yaitu mendistribusikan zakat kepada masyarakat. Nah, inilah contoh pemimpin yang adil itu bagaimana. Jadi zakat itu didistribusikan kembali kepada masyarakatnya gitu, dan secara merata juga gitu. Kita lanjut ke masa akhir dari kepemimpinan Abu Bakar As-Siddiq. Di masa terakhirnya, Abu Bakar ini terkena penyakit di kediamannya, sehingga ia sangat sulit sekali untuk memimpin agama Islam dan memimpin kaumnya pada kali itu. Nah, karena sakit inilah Abu Bakar As-Siddiq itu mewasiatkan kepemimpinannya terhadap Umar bin Khattab sebagai penerus dari Khulafaur Rasyidin. Namun, tidak secara langsung, melainkan Abu Bakar ini memberikan wasiatnya terlebih dahulu kepada juru tulisnya, yaitu Utsman bin Affan, yang disampaikan kepada Utsman lalu disampaikan lagi kepada Umar bin Khattab sebagai penerus dari Khulafaur Rasyidin. Selain itu juga Abu Bakar As-Siddiq juga berpesan agar kelak Umar
selalu mengimbangi penyebutan ayat-ayat kasih sayang Allah sekaligus ayat-ayat tentang azab supaya umat muslim memiliki rasa harapan dan juga takut akan kehidupan di akhirat nanti. Jadi wasiat dari Abu Bakar ini kepada Umar itu, beliau menjelaskan bahwasanya kita tuh harus kamu tuh harus mengimbangi nih antara ayat-ayat yang kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala dan juga ayat-ayat tentang azabnya. Jadi supaya umat muslim itu punya harapan bahwasanya Allah itu Maha Pemberi gitu. Nah, dan juga umat muslim itu takut akan azabnya yang diberikan di kehidupan akhirat nanti gitu loh. Dan pada akhirnya Abu Bakar As-Siddiq wafat pada usia ke-60 tahun pada tahun 632 Masehi. Selanjutnya yaitu pada masa Umar bin Khattab. Yang pertama yaitu sejarah kekhalifahan Umar bin Khattab. Pada masa Khalifah Abu Bakar, beliau menunjuk Umar bin Khattab sebagai penggantinya untuk mencegah perpecahan umat Islam. Setelah Umar menjadi khalifah, beliau memperluas wilayah Islam ke Jazariyah, Arabia, Palestina, Syria, Persia, dan juga Mesir, serta melakukan pembenahan administrasi negara seperti pembagian wilayah, pengaturan pajak, dan pendirian lembaga negara. Umar juga mengutamakan pendidikannya dengan mendirikan masjid sebagai pusat ibadah dan pendidikan di daerah yang baru ditaklukkan. Ia menunjuk sahabat-sahabatnya untuk mengajarkan Al-Quran dan ajaran Islam di wilayah-wilayah tersebut. Pendidikan pada masa Umar ini bisa dibilang lebih maju dengan pengajaran bahasa Arab yang disiplin dan ilmu agamanya yang berkembang. Umar sangat menghargai ilmu, mendorong umat-umatnya untuk menuntutnya, karena Umar sendiri percaya bahwa kemajuan bangsa tergantung pada penguasaan ilmu itu sendiri. Selanjutnya yaitu peradaban Islam pada masa Umar bin Khattab. Pada masa kekhalifahan Umar bin Khattab, banyak sekali mengalami kemajuan-kemajuan Islam, seperti yang pertama, perluasan wilayah Islam. Perluasan wilayah Islam ini pada masa kepemimpinan Khalifah Umar bin Khattab, Islam sendiri berhasil memperluas wilayahnya melalui ekspedisi ke Persia, Romawi, dan juga Mesir. Meskipun pasukan muslim lebih sedikit, pasukan muslim ini berhasil mengalahkan musuh dan dapat menguasai wilayah-wilayah tersebut, seperti Persia dan yang dipimpin oleh Sa'ad bin Abi Waqqas, dan juga Mesir yang dipimpin oleh Jenderal Amru bin As pada tahun 20 Hijriah. Yang kedua yaitu kemajuan di bidang kenegaraan. Umar bin Khattab memulai pengaturan sistem pemerintahan Islam termasuk administrasi, pembagian wilayah, dan hubungan antara pusat dan daerah. Umar bin Khattab juga memperkenalkan berbagai peraturan untuk mengatur negaranya sendiri. Yang ketiga, prinsip demokrasi. Umar bin Khattab sangat mengutamakan musyawarah dalam pemerintahannya, baik dengan tokoh-tokoh masyarakat maupun dengan rakyatnya sendiri. Ia menekankan pentingnya keputusan yang diambil melalui musyawarah dan bukan secara otoriter. Umar juga membentuk majelis permusyawaratan untuk menyelesaikan masalah umum dan kenegaraan, dan juga menempatkan dirinya sebagai kepala negara yang bertanggung jawab atas operasional pemerintahan. Dan yang terakhir itu sistem pendidikan pada masa Umar bin Khattab. Gimana sih sistem pendidikan pada masa Umar bin Khattab ini? Yang pertama ada tenaga pendidik. Untuk mengelola wilayah yang lebih luas, Umar memikirkan pendidikan Islam di daerah-daerah yang baru ditaklukkan. Ia juga memerintahkan agar masjid didirikan sebagai tempat ibadah sekaligus pendidikan. Umar juga menunjuk beberapa guru untuk mengajarkan Al-Quran dan juga ajaran Islam. Beberapa guru yang ditunjuk seperti Abu Musa al-Ash'ari di Basrah, Ibnu Mas'ud di Kufah, Mu'adz bin Jabal di Palestina, Ubadah di Hims, dan Abu Darda di Damaskus. Selain itu juga ada para ulama yang dipilih Umar bin Khattab seperti Umar, Abdullah bin Umar, Ibnu Abbas, Ali, dan Zaid bin Sabit. Mereka semua yang dipilih turut berperan penting dalam pengajaran ilmu agama di Madinah dan wilayah lainnya. Yang kedua ada peserta didiknya sendiri.
Pada masa Umar bin Khattab, peserta didik terdiri dari masyarakat Mekah dan juga Madinah. Pendidikan Islam bertujuan umum untuk membentuk sikap mental keagamaan umat Islam, sementara sasaran khususnya adalah membentuk ahli ilmu agama yang sebagian kecil dari kalangan tabi'in kemudian menjadi ulama. Dan yang ketiga, materi pendidikan. Materi pendidikan pada masa Umar bin Khattab meliputi Al-Quran, hadis, hukum Islam, serta aspek kemasyarakatan, kenegaraan, dan juga kesejahteraan. Pendidikan semakin berkembang dengan meluasnya wilayah Islam, mendorong umat yang baru memeluk Islam untuk mempelajari agama, terutama hadis yang belum tercatat. Selain itu, pengajaran bahasa Arab, membaca, menulis, serta dasar-dasar agama seperti berhudu, sholat, dan puasa yang juga diperkenalkan kepada murid-murid di sekitar Madinah ataupun Mekah. Umar juga menginstruksikan pelajaran tentang berenang, berkuda, memanah, dan juga syair. Pendidikan tingkat menengah juga mencakup pembelajaran Al-Quran, tafsir, hadis, dan fikih. Dan yang terakhir yaitu lembaga pendidikan. Lembaga pendidikan yang ada di zaman Umar bin Khattab tidak berbeda dengan masa Nabi dan Abu Bakar, yaitu lembaga pendidikannya berada di kutab, masjid, sufah, dan madrasah. Utsman bin Affan diangkat setelah 4 hari kepergian Umar bin Khattab. Nah, Umar bin Khattab sebelumnya sudah membuat Dewan Syuro yang berisikan 6 orang untuk menentukan siapa yang akan menjadi penggantinya gitu. Nah, berisikan 6 orang gitu ya Dewan Syuro ini. Yang pertama ada Utsman bin Affan, ada Ali bin Abi Thalib, ada Thalhah bin Ubaidillah, ada Zubair bin Awar, ada Abdurrahman bin Auf, ada Sa'ad bin Abi Waqqas. Nah, setelah 4 hari meninggalnya Umar bin Khattab, lalu Dewan Syuro mengadakan musyawarah gitu. Nah, hasil dari musyawarah tersebut yaitu terpilihnya Utsman bin Affan menjadi khalifah. Nah, selanjutnya keperadaban pada masa Khalifah Utsman bin Affan. Nah, pada masa Utsman melanjutkan sistem khalifah sebelumnya dalam perluasan wilayah kekuasaan Islam. Nah, adanya perlindungan ketat di wilayah strategis yang sudah dikuasai oleh Islam sebelumnya gitu, dan membentuk armada angkatan laut Islam pertama gitu. Nah, apa sih prestasinya gitu? Prestasinya itu kita kenal dengan Zatus Suwari, di mana berhasilnya pasukan Islam menguasai Ciprus dan Crete. Nah, terus ekspansi yang dilakukan pada masa Khalifah Utsman itu berhasil menguasai beberapa daerah. Di antaranya di utara itu ada Armenia, Azerbaijan, dan Turkistan. Di selatan ada Yaman, di timur yaitu seluruh Asia Utara, di barat yaitu Tripoli, Afrika Utara. Nah, terus pada masa Utsman juga yang kedua itu ada adanya penyeragaman, pembukuan atau penyusunan bacaan Al-Quran atas usulan Huzaifah bin Yaman, karena adanya perselisihan pasukan muslim yang berperang yang ditugaskan di Azerbaijan dan Armenia tentang bacaan Al-Quran. Nah, lalu Utsman membentuk Dewan Penyusunan Al-Quran yang diketuai oleh Zaid bin Sabit itu, dan berhasilnya yaitu bacaan Al-Quran diseragamkan menjadi satu dialek, yaitu Quraisy. Nah, setelah itu disalin dan disebarkan tuh salinannya. Nah, lalu Utsman membakar semua Quran yang ditulis selain dialek Quraisy gitu. Nah, lalu pada masa Utsman menjadi khalifah, Masjid Nabawi yang berada di Madinah dan Masjidil Haram yang berada di Mekah itu diperluas itu karena sudah bertambahnya kaum muslimin. Nah, lalu adanya juga jawatan polisi keamanan
lalu membangun gedung khusus pengadilan agama yang sebelumnya itu berada di Masjid Nabawi. Nah, lalu kita lanjut ke akhir masa Utsman bin Affan, Khalifah Utsman bin Affan ya. Nah, sekitar 6 tahun awal pemerintahan Utsman itu kan keadaan negerinya tuh aman dan stabil gitu ya. Sejarawan tuh membagi dua gitu, 6 tahun pertama dan 6 tahun terakhir gitu. Nah, pada 6 tahun terakhir itu terjadinya itu kayak kekacauan politik gitu. Nah, kekacauan tersebut terjadi akibat kekecewaan masyarakat terhadap kebijakan Utsman gitu. Yang dimana yang mengangkat saudara-saudaranya untuk menduduki jabatan-jabatan penting di pemerintahan itu. Kalau sekarang tuh dikenal nepotisme gitu. Nah, lalu pada sekitar 656 Masehi ada sekelompok tentara datang dari Mesir ke Madinah untuk protes langsung ke Khalifah Utsman bin Affan gitu, terkait kebijakan-kebijakan pembagian harta perampasan perang antara prajurit perang dan pejabat. Nah, lalu berangkatlah tuh sekelompok tentara itu dari Mesir ke Madinah. Nah, setelah datang ngadu ke Utsman, nah Utsman berjanji gitu akan mengatasi masalah tersebut secara adil gitu, akan menemukan jalannya gitu. Nah, ada yang mengatakan bahwa diturunkannya gubernur di Mesir pada saat itu, lalu digantikan oleh Muhammad bin Abu Bakar. Nah, setelah itu para tentara itu pulanglah ke Mesir. Nah, pas di tengah perjalanan gitu, mereka itu mencegat surat gitu, yang diduga dari khalifah gitu, yang ini kirimkan ke gubernur. Nah, surat itu tuh isinya tuh berisi tentang perintah buat membunuhin mereka gitu. Nah, setelah membaca surat tersebut kan mereka kaget ya, mereka balik lagi gitu, minta klarifikasi dari Utsman bin Affan gitu. Nah, Utsman bin Affan tuh bahkan nggak tahu gitu surat itu dari siapa gitu, bukan dia gitu yang nulisnya gitu, bukan beliau yang nulisnya ya. Nah, lalu Utsman bin Affan itu dikepung lah di kediamannya gitu, di rumahnya itu dikepung sama prajurit tadi gitu. Nah, akhirnya Utsman bin Affan tewas ketika sedang duduk membaca Al-Quran gitu. Nah, menurut Ustadz Khalid Salamah gitu, kelompok yang membunuh Utsman itu dari kelompok Abdullah bin Sabah. Nah, Abdullah bin Sabah ini pendiri pemahaman Syiah gitu. Nah, setelah pemberontakan ini mereka itu memilih sendiri gitu khalifahnya gitu. Mereka itu menunjuk Ali bin Abi Thalib gitu. Nah, setelah seperti itu, Ali itu sempat menolak gitu. Namun tokoh-tokoh di Madinah itu meyakinkan itu supaya maju menjadi khalifah gitu. Nah, disinilah awal mula perpecahan Islam gitu. Masa peradaban Islam Khalifah Ali bin Abi Thalib. Sekilas tentang riwayat hidupnya, yaitu nama lengkapnya adalah Ali bin Abi Thalib bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Lu'ay bin Kilab bin Qusay. Beliau dilahirkan di Mekah pada 10 tahun sebelum kerasulan Nabi Muhammad SAW. Ibunya bernama Fatimah binti As'ad bin Hashim bin Abdul Manaf. Ali adalah orang pertama yang masuk Islam dari kalangan anak-anak. Pada saat itu, beliau berusia 13 tahun dan Ali dinikahkan oleh Nabi Muhammad dengan putrinya Fatimah binti Muhammad. Pada tahun ketiga Hijrah, Ali pun dikaruniai seorang anak, yaitu 2 putra, yaitu Hasan dan Husain. Pengangkatan Khalifah Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib ini adalah khalifah keempat yang berkuasa pada tahun 656 sampai 661 Masehi, yang tepatnya hanya selama 6 tahun. Nah, setelah Utsman wafat, situasi politik sangatlah rawan. Ketika itu, kendali keamanan kota Madinah untuk sementara dipegang oleh Ibnu Harb sampai terpilihnya khalifah baru.
Pengangkatan Ali ini sebagai khalifah berbeda dengan pengangkatan khalifah sebelumnya, seperti pengangkatan Khalifah Abu Bakar diangkat dengan peristiwa pembaiatan di Saqifah Bani Sa'idah. Khalifah Umar bin Khattab diangkat dengan wasiat Abu Bakar dan Utsman bin Affan diangkat sebagai dengan hasil syura seperti yang diperintahkan oleh Umar. Setelah baiat terlaksana, Ali pun berpidato dan berpesan kepada kaum muslimin. Allah telah menurunkan Al-Quran sebagai petunjuk untuk membedakan yang baik dan yang buruk. Karena itu, lakukanlah kebaikan dan tinggalkanlah keburukan. Dipilihnya Ali sebagai khalifah ialah masyarakat tidak punya pilihan lain. Awalnya, Ali menolak, namun Zubair bin Awam memaksa Ali yang akhirnya menerima. Karena setelah Utsman wafat, situasi politik sangatlah rawan, sehingga para pemberontak menguasai Madinah. Awalnya Ali menolak penunjukan sebagai khalifah, akan tetapi sementara keadaan semakin kacau dan mengkhawatirkan sehingga Ali ragu dan untuk mengambil keputusan dan tindakan. Mereka harus terus mendesak Ali untuk bersedia menjadi khalifah dan mengingatkan keadaan yang lebih buruk akan terjadi jika Ali tidak bersedia menjadi khalifah. Akhirnya Ali bin Abi Thalib pun bersedia dan dibaiat menjadi khalifah pada tanggal 24 Juni tahun 656 Masehi di Masjid Nabawi. Masa pemerintahan Ali bin Abi Thalib penuh dengan pergolakan. Hal ini dipicu oleh konflik internal yang muncul silih berganti sehingga menghambat pemerintahannya. Pemberontakan yang dihadapi yaitu diantaranya datang dari Tolhah, Zubair, dan Aisyah. Bersamaan dengan adanya pemberontakan, kebijakan-kebijakan Ali pun mengakibatkan timbulnya perlawanan dari gubernur di Damaskus. Peristiwa yang terkenal dalam masa Ali adalah terjadinya perang antara kubu Ali dan kubu Muawiyah. Perang tersebut terjadi di daerah bernama Siffin, sehingga perang ini pun disebut dengan Perang Siffin. Ketika pengangkatan Ali sebagai khalifah, tidak ada seorang pun di antara sahabat terkemuka yang sanggup menerima jabatan khalifah dalam menghadapi suasana pancaroba seperti itu. Tetapi juga mereka tidak mau memberikan baiat kepada Ali seperti Sa'ad bin Abi Waqqas, Abdullah bin Umar, Zaid bin Sabit, dan Abu Sa'id al-Khudri. Dari fakta tersebut membuktikan bahwa Ali tidak mendapat pengakuan dari beberapa sahabat penting di Madinah, ditambah lagi dari penduduk wilayah Syam. Maka tidak mengherankan kalau dikatakan bahwa pemerintahan Ali inilah yang paling tidak stabil. Dia dihadapkan pada konflik berkepanjangan dari awal sampai akhir pemerintahan beliau, konflik dengan Aisyah, Muawiyah, dan dengan bekas anak buahnya Khawarij. Menurut Al-Khudri Baik, yang menjadi penyebab utama tidak stabilnya keadaan di masa pemerintahan Ali karena Ali terlalu percaya diri dan memandang hanya pendapatnya saja dan yang benar dibandingkan memandang pendapat orang lain. Hampir tidak ada dia bermusyawarah dengan orang-orang besar Quraisy dalam urusan penting sekalipun. Malahan, ia terlalu keras terhadap orang-orang besar Quraisy itu. Kebijakan Ali yaitu setelah diangkatnya menjadi khalifah, dia mengambil dua kebijakan. Yang pertama yaitu memecat gubernur yang diangkat Utsman termasuk Muawiyah yang sudah menjadi gubernur Syam semenjak Khalifah Umar. Yang kedua, mengambil kembali tanah-tanah negara yang sudah diperjualbelikan kroni-kroni Khalifah Utsman. Banyak sekali pendukung dan penasehat Ali serta kaum kerabatnya menasehatinya agar tidak melakukan perubahan dulu atau menangguhkan tindakan radikal seperti itu sampai keadaan stabil. Akan tetapi, Ali tidak mengindahkan nasihat itu. Mereka merasa tidak diindahkan Ali akibat Mughirah bin Syu'bah dan Abdullah bin Abbas meninggalkan Ali. Dan yang konyolnya yaitu semua kepala daerah yang diangkat Ali terpaksa kembali ke Madinah karena tidak dapat memasuki daerah yang ditugaskan kepadanya. Dari fakta tersebut,
diketahui, bukan berarti para penasehat Ali itu setuju dengan gubernur yang diangkat Utsman. Akan tetapi, mereka pun tidak akan membiarkan pejabat-pejabat yang berbuat aniaya di masa Utsman bekerja terus, tetapi menunggu waktu yang stabil, kemudian baru dipecat. Nah, akibat dari tindakan Ali itu, dia kehilangan dukungan dari sahabat-sahabat karibnya. Selanjutnya itu pergolakan yang terjadi pada masa Khalifah Ali bin Abi Thalib. Nah, yang pertama itu ada konflik Aisyah atau bisa disebut Perang Jamal. Nah, konflik ini dilatar belakangi yaitu karena terbunuhnya Khalifah Utsman bin Affan, yaitu terbunuhnya Utsman bin Affan ini menyebabkan ketegangan besar di kalangan umat Islam. Dengan sebagian besar umat Islam itu ada yang mendukung Ali dan juga ada yang tidak mendukung Ali karena kematian Utsman itu harus terbalaskan. Jadi ada pembalasan dendam. Aisyah, Zubair, dan Tolha termasuk di antara mereka ingin membalaskan dendam atas kematian Utsman bin Affan dan menentang kepemimpinan Ali yang dianggap belum dapat menyelesaikan masalah tersebut. Nah, perang ini pun melibatkan dua kelompok besar, yaitu pasukan yang mendukung Ali dan juga pasukan yang dipimpin oleh Aisyah, istri Nabi Muhammad, Zubair bin Awam, dan Thalhah bin Ubaidillah yang awalnya juga adalah sahabat Nabi dan juga tokoh terkemuka dalam sejarah Islam. Yang kedua yaitu ada konflik Muawiyah, juga bisa disebut Perang Siffin. Nah, Perang Siffin ini terjadi pada tahun 657 Masehi, yaitu yang berlangsung di dekat Sungai Efrat, di mana Perang Siffin ini diambil dari karena tempat atau letaknya itu sendiri ada di kota Siffin, di tempat yang bernama Siffin, sehingga perang ini disebut Perang Siffin. Nah, konflik antara Muawiyah dengan Ali ini terjadi karena Muawiyah itu adalah merupakan kerabat dekatnya Utsman. Jadi Muawiyah ini menuntut pembalasan atas kematian Utsman dan menolak mengakui Ali sebagai khalifah hingga pelaku pembunuhan Utsman itu harus dihukum. Nah, setelah pertempuran yang sangat sengit, kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan konflik melalui arbitrase, yaitu penyelesaian melalui perantara. Namun proses ini akhirnya memperburuk atau terjadi perpecahan sehingga menambah ketegangan dalam umat Islam yang akhirnya berujung pada lahirnya sekte-sekte seperti Khawarij dan memperpanjang konflik politik di kalangan umat Islam. Jadi perang inilah yang menyebabkan yang melahirkan banyaknya aliran-aliran seperti Khawarij, yaitu aliran yang keluar dari barisan Ali bin Abi Thalib. Nah, yang selanjutnya yaitu munculnya aliran Khawarij atau kaum Khawarij. Nah, kaum Khawarij ini adalah kelompok yang muncul pada masa Khalifah Ali bin Abi Thalib setelah Perang Siffin. Awalnya Khawarij ini adalah kaum yang mendukung Ali, akan tetapi mereka menentang keputusan arbitrase atau perundingan yang dilakukan oleh Muawiyah yang diambil setelah perang, dan juga mereka keluar dari barisan Ali bin Abi Thalib. Dalam perjalanan pulang ke Kufah, anggota pasukan kelompok Ali yang tadinya mengancam Ali supaya menghentikan perang dan menerima tahkim berubah pendirian. Kini mereka berpendapat bahwa menerima tahkim adalah salah karena hak mengadili hanya ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga semboyan mereka yaitu la hukma illa lillah. Atas dasar itulah mereka mengusulkan agar persetujuan mengadakan tahkim dibatalkan dan usul tersebut ditolak Ali, sehingga dia berkonflik dengan kaum Khawarij.
Ketika diingatkan bahwa merekalah yang memaksa Ali menerima tahkim, akan tetapi mereka menjawab, kami telah keliru, tetapi mengapa Anda mengikuti kekeliruan kami? Sebagai seorang khalifah, Anda semestinya mempunyai pandangan jauh ke depan dan pikiran yang mendalam. Nah, mereka tidak menyertai Ali ke Kufah, tetapi menuju ke suatu tempat bernama Harura, yang lebih dikenal dengan sebutan Khawarij, yaitu mereka yang keluar dari barisan Ali. Akhir masa pemerintahan Ali bin Abi Thalib. Nah, tadi sudah disebutkan pada masa Muawiyah dan tentaranya terdesak, Amr bin As meminta pada Muawiyah, yaitu dia sebagai penasihat Muawiyah agar memerintahkan pasukannya mengangkat mushaf Al-Quran di ujung tombak sebagai isyarat berdamai dengan cara tahkim, yaitu arbitrase. Dengan demikian Muawiyah terhindar dari kekalahan total. Nah, di masa akhir pemerintahan Ali bin Abi Thalib ini, yaitu umat terpecah menjadi 3 golongan, di mana golongan ini yaitu ada golongan Muawiyah, yang kedua Syiah yaitu pengikut Abdullah bin Sabah al-Yahudi yang menyusup barisan tentara Ali bin Abi Thalib, dan yang ketiga yaitu Khawarij yang disebut sebagai orang-orang yang keluar dari barisan atau yang keluar dari kelompok Ali. Sehingga hal ini menyebabkan tentara makin lemah. Hingga pada tanggal 20 Ramadan 40 Hijriah tahun 660 Masehi, Ali bin Abi Thalib dibunuh oleh Abdul Ar-Rahman ibnu Muljam, yaitu seorang pengikut kelompok Khawarij. Ali bin Abi Thalib dimakamkan di Kufah dan beliau meninggal pada usia 63 tahun. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila banyak kekurangan, karena kesempurnaan hanyalah milik Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.